warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Randangan 1 Atap, serta yang teristimewa Bapak dan Ibu, teman-teman guru dari SMP Negeri 3 Randangan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam ruangan ini yang begitu berbahagia dalam kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Untuk itu saya memohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 3 Sapa Randangan. Untuk Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman calon guru penggerak, guru-guru yang hebat, insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan senantiasa memberikan kita kesehatan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kehadirat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah kita sebagai pengikutnya insya Allah akan diberikan syafaat yang mudah-mudahan. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kegiatan KDP kita hadir secara bersama. Insya Allah saya doakan kegiatan ini akan selesai sampai dengan waktu yang telah ditetapkan insya Allah tahun depan, dan para KDP tetap akan diberikan motivasi, baik itu motivasi untuk diri sendiri maupun untuk teman-teman. Calon guru penggerak merupakan sebuah program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas mengajar kita sebagai tokoh pendidik atau sebagai pendidik yang ada di lapangan. Kita sebagai guru-guru yang ada di Kecamatan Randangan bertanggung jawab penuh atas kecerdasan daripada peserta didik yang ada di Kecamatan Randangan. Saya mendorong terus kepada Bapak Ibu untuk bisa mengikuti CGP ini, baik yang alhamdulillah yang ada yang sudah selesai dan yang sementara menyelesaikan program atau menyelesaikan tugas, dan yang insya Allah yang belum bisa lulus sebagai calon guru penggerak. Dan bukan hanya di sini, bukan di sekolah sini saja, saya mendorong teman-teman yang lain yang berada di Kecamatan Randangan untuk mari sama-sama kita mendukung atau masuk di CGP dengan mengindahkan dulu kalau sudah CGP mau jadi ini, mau jadi kepala sekolah atau menjadi pengawas, ini yang menjadi sebuah ketakutan yang dari teman-teman yang lain juga, sehingga banyak yang tidak mau mengikuti CGP. Tapi bagi saya sampaikan Anda punya hak untuk menolak ketika misalnya dijadikan sebagai kepala sekolah atau pengawas, tetapi kita bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa melalui calon-calon guru penggerak atau melalui guru penggerak. Karena di sini disandingkan berbagai macam ilmu, berbagai macam metode pembelajaran yang tentunya kita dihimbau atau diingatkan untuk meninggalkan cara pembelajaran yang otoriter mungkin, yang Hindia Belanda mungkin. Nah, ini yang digaungkan oleh pemerintah untuk bagaimana di CGP ini benar-benar dididik, benar-benar supaya kita meningkatkan pendidikan kepada anak-anak dengan pendekatan persuasi, pendekatan yang tidak ada kontak fisik. Ini yang diinginkan oleh pemerintah. Untuk itu saya dan teman-teman sangat mendukung
kegiatan dari CGP, alhamdulillah insya Allah akan terus berkarya dan menghasilkan karya. Tentunya ini juga untuk adik-adik peserta didik yang nantinya akan menjadi calon-calon daripada pemerhati bangsa atau pemersatu bangsa. Tentunya kalau misalnya kualitas pendidikan mereka tidak diperhatikan, nah tentunya kita tidak pernah berharap bahwa ada pemimpin-pemimpin yang besar yang akan lahir di SMP 3 Randangan maupun di Kecamatan Randangan ini. Tinggalnya tugas kita sebagai guru tentunya sangat berat ya. Hampir setiap dekade, setiap ada pergantian pemerintah, ada kurikulum yang dirubah. Nah, seperti pesan dari Bapak Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan, bahwa beliau mengatakan bahwa peserta didik itu sebenarnya tidak suka sama guru mapelnya, ya. Tetapi ya bukan tidak suka sama mapelnya ya, tetapi kalau mereka suka sama gurunya, mata pelajaran apapun yang diajarkan oleh guru itu pasti pelajaran yang mereka suka. Nah, ini yang perlu kita pikirkan secara bersama, bahwa kita berupaya dan berusaha untuk menjadi bapak dan ibu guru yang dicintai oleh anak-anak kita. Mungkin sekedar ini, insya Allah ini akan menjadi sebuah motivasi buat CGP dalam melangkah, dan bagi teman-teman yang belum lulus, insya Allah saya doakan supaya di SMP 3 Randangan akan menjadi guru CGP semua. Insya Allah ini adalah cita-cita dan harapan kita semua yang ada di SMP Negeri 3 Randangan. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 3 Randangan, dengan memohon petunjuk dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membacakan Bismillahirrahmanirrahim, dibuka dengan resmi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Ed yang senantiasa selalu mendukung kami dalam masuk pada perubahan di mana kita sebagai guru bisa dijadikan sebagai panutan, kemudian kita juga sebagai guru bisa dijadikan guru idola, sehingga pembelajaran di dalam kelas akan berjalan secara efektif. Terima kasih Pak Kep, dan begitu juga teman-teman. Saya ucapkan juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya memohon maaf. Di sini saya berdiri di sini sekali lagi bukan berarti saya akan menggurui Bapak dan Ibu guru, tetapi di sini mari kita sama-sama untuk belajar demi anak bangsa kita, yaitu generasi penerus kita. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan atau tugas dari calon guru penggerak, yaitu aksi nyata pada pendidikan guru penggerak diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu. Nah, menindaklanjuti juga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Begitu juga dengan tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara di sini adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Kalau kita mendengar kata menuntun bukan menuntun, karena sejatinya peserta didik ini bukanlah kertas kosong Bapak dan Ibu. Mereka itu sudah ada garis-garis halus. Jadi bagaimana tugas kita sebagai pendidik, bagaimana kita untuk merubah lakunya Bapak dan Ibu, bukan dasarnya. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat kalimat menuntun, kira-kira yang tergambar dari pengamatan Bapak dan Ibu kira-kira seperti apa? Kalimat menuntun. Ada yang bisa?
Ya, menuntun. Ya, betul sekali, membimbing, mengarahkan. Seperti itu. Jadi KHD juga mengibaratkan bahwa kita seorang guru adalah diibaratkan seperti petani dan siswa adalah sebagai benih, ya, benih-benih. Bagaimana kita sebagai petani merawat, kita gemburkan, kita berikan pupuk, kemudian kita tidak menuntun. Seperti misalnya contoh, ketika kita bibit ini seperti bibit jagung, bukan berarti kita harus merubah bibit jagung ini kita rawat, kemudian yang kita harapkan adalah tumbuh seperti bibit misalnya tanaman jagung, tanaman ubi misalnya. Tidak mungkin Bapak dan Ibu, ya. Jadi seperti itulah pemikiran dari KHD, di mana kita diibaratkan seperti petani, di mana kita hanya merawat tanaman ini, dan peserta didik ini adalah sebagai bibitnya. Bibit ini kalau kita rawat, kita siram, kita pupuk, sudah tentu bibit ini akan menghasilkan bibit yang unggul, ya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian guru juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, ya. Kita memberikan kesempatan kepada peserta didik bagaimana mereka bisa terbuka, bisa lebih percaya diri ketika mereka belajar di dalam kelas. Bapak dan Ibu, mohon maaf saya tidak menggurui, tapi inilah tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Seperti itu ya. Jadi sama-sama juga, saya juga masih belajar. Nah, sebelum kita masuk pada budaya positif sekolah, bagaimana kalau kita breaking dulu ya? Karena saya lihat ini sudah pada tegang, supaya kita tambah semangat lagi, boleh? Oke, jadi boleh berdiri semua? Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, di sini speakingnya saya akan nanti dengar saja apa yang saya sebutkan. Nanti sama-sama kita menari, boleh? Nah, saya akan menyanyikan lagu Marina Menari dengan gerakan. Jadi semua mengikuti ya. Oke, jadi kalau saya bilang Marina berarti kita memegang dada. Kalau menari berarti Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari, Marina di atas. Jadi begitu ya? Boleh? Boleh ya? Oke. Jadi mau yang konsentrasi dari Bapak dan Ibu ini. Oke, jadi nyanyi sama-sama ya? Boleh? Boleh. Jadi Marina menari. Kita coba satu kali dulu. 1, 2, 3. Marina menari di atas kepala. Menari. Ya, oke. Kita ulangi. Itu kepala ini. Berarti di atas menara. Oke. Ya, sekali lagi ya. Oke, boleh? Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas kepala. Marina menari di atas menara. Oke. Menari di atas Marina. Ya, jadi harus konsentrasi Bapak dan Ibu. Menara menari di atas Marina. Bagaimana itu? Oke. Tadi belum jadi sepertinya Bapak dan Ibu, belum jadi ya. Oke, jadi kita kasih jadi dulu ya, berdiri dulu lah. Berarti kalau di atas Kepala. kepalanya. Kalau menara, Segitiga. oke. Jadi saya minta izin untuk Ibu
Kita yang memperagakan, oke? Boleh ya, tapi semuanya sebut 2, 1. Marilah menari di atas menara, menara menari di atas Oke, kita berikan tepuk tangan. Jadi marinanya pusing juga ya. Oke, sudah tambah semangat ini sepertinya. Jadi saya lanjut untuk hari ini. Seperti kita sudah tahu bersama juga bahwa budaya positif yang ada di sekolah kita, ya. Nah, bagaimana penerapan budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Randangan? Yaitu kita sudah memiliki Kombel, komunitas belajar yang bernama Spentira Strong Team. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke. Nah, budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, budaya positif ini di sekolah, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Seperti kita sudah tahu juga bahwa budaya positif yang ada di lingkungan sekolah itu seperti senyum, salam, sapa. Jadi ketika peserta didik baru saja datang di sekolah, baru di gerbang sekolah mereka itu sudah senyum. Demikian timbal baliknya begitu Bapak dan Ibu. Kita juga seperti itu kan. Jadi kita membudayakan itu, kita senyum, kita menyapa. Di situ tertanamlah nilai-nilainya, yaitu biasa disebut dengan nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Nanti sebentar akan disampaikan. Nah, kemudian ada program atau kebiasaan atau budaya positif yang ada di lingkungan sekolah seperti LISA. Nah, alhamdulillah program ini pada saat saya mengikuti lokakarya baik 1 maupun lokakarya 2 ini sempat disentil oleh pengajar praktik. Ternyata program ini merupakan praktik baik yang ada di SMP Negeri 3. Kita beri tepuk tangan dulu untuk SMP Negeri 3. Saya begitu bangga pada saat beliau menyampaikan di depan, ya. Jadi akhirnya itu yang menjadi pembicaraan kita. Jadi hai, Lisa, setiap di dalam kelompok Lisa. Jadi setiap kita melihat sampah, secara spontan kita mengangkat sampah itu. Begitu juga di lingkungan sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Ini Lisa berarti secara tidak langsung atau peserta didik pada saat mereka datang di sekolah, mereka itu secara spontan karena itu sudah merupakan kebiasaan mereka pada budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, mereka itu spontan mengangkat sampah, kemudian mereka membuangnya sehingga menciptakan lingkungan yang bersih yang ada di SMP Negeri 3. Harapan ini semoga program-program ini bisa berkelanjutan dan bisa ditindaklanjuti untuk kalau memang misalnya ada perbaikan nanti bisa kita keluarkan lagi ya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian tujuan dari itu semua yaitu anak-anak dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan saya rasa Bapak dan Ibu juga sudah tahu nih apa itu profil pelajar Pancasila ya. Ya, baik. Nah, materi kali ini saya akan bawakan ada beberapa konsep utama budaya positif atau komponen yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Tapi sebelumnya Bapak dan Ibu tentunya ini sudah kita pernah lakukan di dalam kelas ya. Baik, dari ketujuh konsep ini, konsep utama ini sudah pernah kita lakukan. Begitu juga dengan saya. Memang dari ketujuh ini belum semua yang kita lakukan. Saya juga baru belajar bagaimana dan ada beberapa dari konsep utama ini yang sudah juga saya terapkan di kelas dulu. Saya memulai dulu dari kelas. Mudah-mudahan dari kelas kita bisa langsung ke lingkungan sekolah dengan kebiasaannya. Jadi harapan juga seperti itu, demikian untuk Bapak dan Ibu guru. Dan saya rasa dari ketujuh ini Bapak dan Ibu guru pasti sudah melakukannya. Jadi bukan hanya CDP saja, tetapi Bapak dan Ibu guru juga. Ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol, restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tentunya Bapak dan Ibu sudah paham ini. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar tentunya ini harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter atau nilai-nilai Pancasila. Yang berikut, pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan belajar di dalam kelas, baik intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Ya. Nah, ini ya, Bapak dan Ibu, ini perubahan paradigma belajar. Ini apa sih intrakurikuler? Nah, pembelajaran intrakurikuler dilakukan secara terdiferensiasi. Nah, menarik sekali nih kalau kita berbicara terdiferensiasi ya. Kemudian ada kokurikuler, pembelajaran kokurikuler yang berprinsip pembelajaran interdisipliner ya. Nanti ini yang kita akan bahas lagi lebih lanjut. Kemudian yang berikut adalah ekstrakurikuler. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid atau bakat murid. Bapak dan Ibu, di sini sudah ada ekstrakurikuler? Ya, luar biasa. Ada ya? Seperti kepramukaan ya. Ya. Oke, bahkan alhamdulillah di SMP 3 ini bisa sampai selalu juara juga ketika ada perkemahan besar baik di lingkungan kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Oke, nah perubahan paradigma juga ini dia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu masih ingat? Mungkin ada dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa Oh, kepada Tuhan Yang Maha Esa. ya. Berarti beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada apa lagi? Berkebinekaan global. Selanjutnya ada Gotong gotong royong, royong, kreatif, ya, dan mandiri. mandiri. Inilah yang kita akan sampaikan kepada peserta didik atau yang kita biasakan pada budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Baik Bapak dan Ibu, nah ini kita mau main lagi ya, boleh? Supaya tidak jenuh. Jadi kita akan main sedikit, main tentang kegiatan temantik kita pada hari ini, yaitu cobalah buka. Jadi di sini saya lihat sudah ada yang berpasang-pasangan. Ya, jadi bisa Ibu siapa? Ibu Tasya bersama Ibu Nur, Ibu Mira bersama Ibu Fatra, Ibu Fatma juga dengan Ibu Sri, dan Ibu Santi dengan Ibu Soli. Boleh? Nah, pada kegiatan ini misalnya Anda adalah A. A ini dia mengepal. Ya. Jadi kita mengepal. Jadi pada saat dikepal, pada saat ini, yang A ini ya, pada saat dikepal, yang dikepal ini adalah sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga pada dirinya, ya. Kemudian sedangkan tugasnya dari B, jadi di sini pilih, bagian sini Ibu Fatra A, di sini A, berarti Ibu Mira dan Ibu Nur ke belakang, berarti bagian B. Tugasnya seorang atau yang B ini dia membujuk, merayu supaya genggaman ini akan dibuka. Ya, padahal genggaman yang dari A ini adalah genggaman yang paling berarti. Silakan, mungkin saya berikan waktu 30 detik. Jadi seakan-akan nanti itu kalian, nanti itu Bapak Ibu akan diskusikan dengan temannya. Boleh? Boleh ya? Ekspresinya Ibu sok. Iya, misalnya boleh tidak? Yang
memberikan hadiah. Kira-kira yang A ini akan memberikan atau tidak? Nah, silakan didiskusikan. Bahkan di hati, bisa. Iya. Ada yang membuka? Ada yang membuka? Yang dikasih hadiah tidak mau? Oh, tidak mau? No, ya. Tidak mau ya? Tidak mau. Biar dikasih hadiah mau? Dikasih penghargaan mau? Oh, berapa dulu? Oke. Wanitiro. Ya, ini tantangan terbesar Wanitiro. Oke. Oke, kita tepuk tangan dulu. Ya, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mencoba. Ternyata ada tidak yang membuka genggaman? Tidak ada. Ya, saya minta tanggapan nih dari senior saya, guru saya, senior yang selalu membimbing saya, Ibu guru penggerak, Ibu Santi. Mungkin tanggapannya kenapa Ibu tetap menggenggam tangannya, tidak memberi kepada Ibu Soli tadi sudah mau dikasih berapa? Wanitiro. Oke, silakan Ibu Santi. Terima kasih. Kalau dari saya, kenapa saya tidak mau membuka genggaman itu karena ini ibaratnya sesuatu yang berharga yang merupakan milik saya, dan itu sangat penting untuk saya lindungi. Dan itu ketika saya membuka, misalnya, tentu akan ada resiko yang akan saya terima. Gitu. Jadi dengan berbagai macam pertimbangan, maka saya tidak mau membuka tangan saya. Kenapa? Karena ini adalah barang berharga milik saya. Dan begitupun ibaratnya dengan murid barangkali ya, karena memang murid itu adalah sosok yang istimewa. Mereka punya sesuatu yang anugerah yang memang ada dalam diri mereka sendiri, yang patut untuk mereka perjuangkan, mereka pertahankan, agar mereka nanti tidak sembarang untuk membuka dirinya, untuk mengumbar apa yang dia punya, sementara setelah dia buka ternyata itu akan merugikan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Makanya tadi saya butuh pertimbangan. Ya. Akan tetapi ada beberapa hal yang dalam arti ada tanda minus juga di sini. Ya, karena itu juga tergantung pribadi. Ketika ada orang yang mau membuka, berarti mungkin ada pertimbangannya. Jangan sampai kalau saya tidak buka ini, mungkin orang lain juga akan tidak tertolong. Nah, begitu. Jadi di sini ketika kita mau memberikan bantuan kepada orang lain, begitupun anak-anak, nanti kita arahkan, ya, sehingga di konsep ini itu akan nanti terbawa ke jiwa peserta didik itu akan tahu identitas dirinya, identitas pribadinya ini dia apa, apakah dia positif ataukah dia cenderung memiliki identitas negatif. Jadi ini permainan ini untuk menguji diri kita sendiri. Kita ini fungsinya di mana? Apakah kita bisa mengorbankan yang kita punya sementara kita rugi sendiri, atau kita berusaha menolong orang lain dan bisa membantu orang lain tanpa merugikan diri kita sendiri. Jadi permainan ini menurut saya untuk menguji identitas diri kita sendiri, apakah kita punya identitas baik, positif, ataukah cenderung negatif. Mungkin itu dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Santi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Santi, luar biasa tanggapannya. Jadi
menyambung juga apa yang disampaikan oleh Ibu Santi tadi, berarti tergantung dari kontrol diri kita. Kita mau buka atau tidak, itu tergantung dari diri kita, kontrol diri kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal yang menurut kita baik, belum tentu orang lain itu baik. Begitu ya Ibu Santi ya? Ya, luar biasa sekali. Bagus ya. Jadi di sini ada yang membuka? Tidak ada ya? Berarti sesuai dengan prinsipnya, masih memegang prinsip teguhnya ya. Tapi ketika dia membuka, mungkin ada pertimbangan yang lain yang harus dipikirkan seperti itu. Ya, di sini Bapak dan Ibu, ini adalah perubahan paradigma belajar menurut pakar psikiater dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ya, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Saya juga kadang seperti itu Bapak dan Ibu. Terkadang saya, anak-anak silakan duduk dengan rapi. Saya biasa juga seperti itu. Silakan duduk dengan rapi, perhatikan apa yang Ibu sampaikan. Tapi setelah saya menyampaikan materinya, apakah kita yakin bahwa peserta didik ini paham dengan apa yang kita sampaikan? Tidak, Bapak dan Ibu. Mereka duduk diam karena apa? Karena merasa dikontrol oleh seorang guru. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terkadang juga kami seperti itu, baik di rumah maupun di sekolah, berlaku terhadap anak didik, berlaku terhadap anak. Begitu juga ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kamu belajar, kakak, kalau kamu belajar, pasti kamu dapat juara. Pasti apa yang kamu cita-citakan itu bisa tercapai. Tapi apakah itu optimal yang kita lakukan? Ya, padahal kalimat ini adalah kalimat positif. Tapi ternyata dari ilusi dari Dr. William Glasser bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu belum tentu juga. Karena apa? Kita membiasakan peserta didik untuk tergantung dengan ucapan kita, Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita memberikan ucapan itu, mereka bergantung. Tapi pada saat kita sudah tidak melakukan atau ada orang yang sering memberikan penguatan terhadap anak tersebut, maka dia akan drop, akan down. Tidak ada yang dia bergantung. Makanya itu tergantung dari kontrol diri kita. Itu yang akan kita bimbing kepada anak-anak kita, murid-murid kita. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga posisi yang sering juga saya lakukan. Biasa baik di dalam kelas, baik di rumah. Kak, biasanya anak saya biasa berantem dengan adiknya kan. Kak, kamu ini tidak sayang sama mama apa? Kamu ini tidak lihat mama ini capek sudah kerja untuk kalian terus kalian hanya bermain atau berantem, itu merasa bersalah. Tetapi padahal tindakan ini adalah tindakan yang lemah lembut, merasa kita membuat anak ini merasa bersalah. Tapi tindakan ini akan luka nanti pada jangka panjang dari anak kita. Kenapa? Karena itu tadi mereka merasa diri mereka ini tidak ada gunanya. Apa yang mereka lakukan selalu disalahkan, selalu aja disalahkan. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya juga kita sebagai orang tua ya Bapak dan Ibu kadang merasa apa yang menurut kita atau dari pengalaman kita itu biasanya dulu bapak waktu masih sekolah, mama waktu masih sekolah, atau ibu dan bapak guru waktu masih sekolah selalu seperti ini. Kenapa kalian tidak seperti itu? Jadi memaksakan kehendak dari orang dewasa. Padahal pola pikir dari peserta didik atau pola pikir dari anak itu tidak sejauh apa yang kita bayangkan. Pandangan orang dewasa dengan pandangan anak-anak itu tentunya pasti akan berbeda Bapak dan Ibu. Oke? Nah, apa itu disiplin positif? Nah, kalau dilihat dari disiplin, ada yang bisa? Disiplin. Ada yang bisa?
Oke, berarti patuh, taat, taat akan tata tertib. Begitu Bapak dan Ibu? Oke, ya, betul sekali ya. Jadi disiplin positif ini seperti itu Bapak dan Ibu. Kata disiplin selalu dihubungkan dengan tata tertib atau teratur dan kepatuhan pada peraturan kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Saya juga demikian. Kadang begitu. Jadi hukuman ini ada hukuman verbal secara langsung. Ketika secara spontan anak melakukan sesuatu tanpa kita sadari, di luar kontrol diri, stimulus, respon kita langsung, kenapa begitu? Kadang begitu ya. Itu juga dikatakan hukuman Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga disiplin positif dalam diri seseorang, digunakan untuk mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai positif. Nah, itu seperti apa? Yaitu kesepakatan. Yaitu kesepakatan antara dua arah. Ya. Yang berikut tujuannya adalah mencipta disiplin positif dalam diri murid adalah agar mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini sudah sangat menarik nih. Kalau sudah berbicara dengan nilai-nilai kebajikan tadi kita sudah sebutkan beberapa ya dari profil pelajar Pancasila. Memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, tadi kita sudah bahas juga panjang lebar. Kalau intrinsik itu seperti apa ya? Intrinsik dari dalam. Kalau iya, berarti motivasi dari dalam. Kalau ekstrinsik dari luar, berarti pada saat anak melakukan hanya karena ada tekanan dari luar. Dan sesungguhnya mereka, kenapa sih saya belum bisa? Tapi karena ada tekanan, atau mungkin ada penghargaan, atau karena ada diiming-iming, diintimidasi, sehingga mereka melakukan itu. Seperti itu. Nah, ini juga kata disiplin ya, Bapak dan Ibu. Ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Nah, untuk kata disiplin pun ini dia masih bisa pemikiran dengan Ki Hajar Dewantara dan pandangan dia disiplin pada tahun 2001 ya, bahwa disiplin itu adalah belajar ya, bagaimana kembali lagi bagaimana kita sebagai guru membimbing, menuntut peserta didik ini ya. Cara menuntut bagaimana? Misalnya ada peserta didik yang ingin menjadi dokter, cita-citanya ini mereka kita sudah bimbing, tapi bagaimana kita merubah laku mereka secara dasarnya, merubah laku mereka sehingga mereka menjadi dokter yang bisa peduli dengan orang lain, tidak sombong. Itulah tugas kita sebagai guru, tapi tidak terlepas juga dari dukungan dari orang tua. Masih sama juga Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini juga terbagi atas 3 ya Bapak dan Ibu. Tapi secara keseluruhan sebenarnya dari Ibu maupun the 7 essential virtues ini juga masih ada pada profil pelajar Pancasila ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika kita memberikan kesepakatan aturan harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal ya. Oke. Selanjutnya adalah nanti sebentar lagi kita main game dari sebentar ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia pada konsep yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan Bapak dan Ibu. Begitu juga dengan peserta didik, anak-anak kita. Yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Bertahan hidup itu seperti apa? Ketika peserta didik belajar di dalam kelas, dia malas. Jadi itu yang kita akan gali. Kita sebagai guru, kita menggali. Jangan sampai kebutuhan mereka ini tidak terpenuhi. Bisa saja peserta didik ini mungkin tidak sarapan, sehingga dia tidak semangat di dalam kelas. Ya. Kemudian juga ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, berarti panjang ya, merasa ingin disayang. Kenapa seperti itu? Kenapa dia menginginkan kasih sayang? Ya, jadi kebutuhan kasih
peserta didik itu ada yang mencari perhatian, ke sana kemari, keluar, ke sana kemari, tidak tahu maksudnya apa. Kadang juga kita sebagai guru maunya apa sih ini anak? Biasanya seperti itu ya, jengkel juga, sehingga posisi kontrol menghukum itu kadang terjadi. Kita menghadik, hei kamu kenapa keluar masuk? Itu karena apa? Peserta didik ini tidak merasakan kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi, Bapak dan Ibu, yaitu kasih sayang. Jadi dia mencari perhatian supaya kita tegur. Jangankan murid, anak-anak juga demikian. Kadang bahagia, kadang ceria, apa sih maunya, sudah makan, sudah minum, sudah dikasih ini, tapi kok kadang bahagia, merenggut, ternyata mereka belum mendapatkan kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang. Coba kalau kita lakukan ini, ya. Oke, kemudian adalah kesenangan. Tentu kita, saya percaya di SMP 3 ini sudah menerapkan ini dalam kelas. Bapak dan Ibu guru, saya tahu di setiap pembelajaran kita pasti sudah melakukan ini, kesenangan. Kesenangan ini bukan kesenangan apa, tapi bagaimana kita memberi kenyamanan di dalam kelas, memberi kenyamanan ini di dalam kelas, seperti main game. Kalau mereka sudah jenuh, ice breaking, kita main game dulu yuk, tebak-tebakan. Nah, ini kebutuhan ini Bapak dan Ibu. Kemudian ada kebebasan, ada juga peserta didik yang mau bebas, tidak mau ditekan, makanya kadang mereka mencari perhatian di dalam kelas. Nah, kemudian penguasaan, ada juga peserta didik, bahkan anak-anak kita juga merasa, saya yang paling hebat. Jadi terjadi apa? Anggap remeh terhadap teman, anggap remeh, anggap enteng terhadap guru, karena dia merasa dia yang lebih jago di dalam kelas. Seperti itu. Itulah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ini masih juga berhubungan kaitan dengan stimulus. Saya hanya menggarisbawahi satu aja yang kita ambil contoh ya. Nanti ketika ini ada lagi yang mau dipertanyakan, nanti kita bisa lanjut melalui komunitas belajar. Di situ kita bisa berkolaborasi ya Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya satu jam ke depan. Oke, ini adalah realitas kebutuhan kita sama-sama. Teori kontrolnya adalah realitas pasti berbeda-beda. Pandangan kita terhadap orang lain itu pasti berbeda. Misalnya, saya menganggap si siapa Ibu Mira, Ibu Mira baik, cantik. Beda lagi pandangan orang lain terhadap Ibu Mira. Demikian juga kepada peserta didik, ya. Jadi berbeda antara stimulus respon yang kita berikan dengan teori kontrol tentunya akan berbeda karena pandangan kita itu tentunya tidak ada yang sama Bapak dan Ibu. Nah, ini juga, ini menarik ya. Ini saya paling suka pada materi setiap di ruang kolaborasi ini, merasa kami CGP dan mungkin Ibu Sakti juga pernah merasakan ini memang tertantang sekali kami sebagai guru. Ini teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira penghargaan itu boleh tidak kita berikan kepada murid? Boleh saja. Tetapi terkadang penghargaan itu adalah hukuman, ya. Ketika kita memberikan penghargaan, oke, peringkat 1 atas nama Ibu Adik Miranti, luar biasa, diberikan motivasilah kepada dia. Penghargaan boleh kita memberikan, tapi di dalamnya kita harus berikan bahwa penghargaan ini adalah hanya bonus, tapi sesungguhnya penghargaan itu adalah dari diri kita sendiri. Ketika kita melangkah satu dan kita sudah naik satu tingkat, maka itu sejatinya adalah penghargaan untuk diri kita sendiri, dan itu tidak akan ternilai dengan apapun yang diberikan oleh orang lain, ya, seperti itu. Jadi boleh saja kita memberikan penghargaan, tapi itu kita tanamkan dulu, kita beritahu, ya. Dan kadang penghargaan, kita memberikan penghargaan, nanti dia jadi terbebani. Kalau besok saya tidak dapat juara, bagaimana ya? Pasti saya tidak dikasih lagi. Jadi dia dapat peringkat itu hanya karena penghargaan, begitu. Makanya itu dikatakan penghargaan juga terkadang hukuman, tapi boleh-boleh saja. Nah, ini hukuman dan sanksi. Nah, Bapak dan Ibu, bisa saya baca mungkin
Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara. Tergagap dan terkejut. Sudah di mana ini? Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan. Jadi meskipun teman-temannya menertawakan Iva, guru yang di depan kelas ini hanya membiarkan, ya. Bahkan di sini Iva ini disuruh maju di depan, sehingga Iva ini malu. Nah, dari kasus ini, kira-kira dari pertanyaan teman-teman, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ada yang setuju? Tindakannya Pak Seno membiarkan peserta didik ditertawakan sama teman-teman, mau diajak di depan kelas. Setuju? Tidak setuju. Oke, tidak setuju. Kira-kira kenapa tidak setuju? Ya, ada yang bisa? Kalau tidak setuju kenapa? Ya, boleh Ibu Mira? Mungkin kalau tidak setuju? Nah, kalau Ibu Mira biasa kan di dalam kelas, kalau Ibu Mira mengundang teman yang sementara diejek teman yang lain, kira-kira Ibu Mira setuju tidak? Tidak ya? Iya, tentu tidak setuju ya. Jadi kita tidak setuju Bapak dan Ibu. Mengapa? Karena itu merupakan apa? Merupakan apa? Bullying, ya boleh. Merupakan apa lagi? Ada? Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mungkin pada kalimat yang mana? Ya? Ya, pada saat maju di depan kemudian malah lebih ditertawakan oleh orang lain. Dia lebih iya, benar sekali. Berarti itu merupakan hukuman. Jadi hukuman itu bukan hanya karena dipukul, tetapi ketika kita menghardik, membantah, bersuara tinggi, itu juga merupakan hukuman. Oke? Nah, apa itu hukuman? Nah, ini Bapak dan Ibu, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Saya juga demikian. Terkadang tergantung situasi dari siswa. Secara spontan saya melakukan ketika anak-anak melakukan yang menyimpang di dalam kelas, tentunya kita secara spontan langsung menegur, ya, dengan suara yang tinggi. Ya, baik. Kemudian apa itu konsekuensi? Ya, konsekuensi bedanya dengan hukuman tadi. Berarti kalau hukuman itu kan secara tiba-tiba, kalau konsekuensi terencana. Ketika dia melakukan hal ini melalui kesepakatan, maka ada konsekuensi yang harus dilakukan. Kemudian, boleh kita coba? Boleh kita coba ya? Kira-kira ini masuk pada hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena terlambat. Oke. Mengganti kertas tugas temannya yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi sudah tahu ya, berarti pemahamannya luar biasa Bapak dan Ibu, ya. Oke, jadi ini hasilnya. Berarti tepat ya. Berarti hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Nah, ini masih berhubungan juga dengan hukuman, konsekuensi, bahkan restitusi. Ini adalah restitusi posisi kontrol Bapak dan Ibu guru. Ya, ini ada penghukum, ada menjadi teman, ada yang menjadi pembuat orang merasa bersalah, ada pemantau, ada manajer. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu pada posisi kontrol yang mana ya? Sama. Wow, luar biasa. Oke, jadi saya bagikan ya. Nanti ditulis saja.
Kira-kira Bapak dan Ibu ini termasuk pada posisi kontrol yang mana? Ya, yang pernah dilakukan. Oke. Boleh. Tulis saja. Jadi pemantau. Oke. Membuat orang merasa bersalah. Ya, kira-kira Bapak dan Ibu. Halo, ya. Kira-kira Bapak dan Ibu posisi kontrolnya di mana? Penghukum kah? Teman kah? Membuat orang merasa bersalah? Pemantau atau manajer? Teman. Iya. Berarti Ibu Tasya berlaku posisi kontrolnya sebagai terserah yang pernah kita lakukan. Kalau saya bahkan semua ini pernah. Iya. Yang paling menonjol saya semua ini Bapak dan Ibu. Kelima maaf ini jadi 4. Jadi kelima saya ini semua. Ya. Jadi kalau yang sudah boleh ditempel saja di sini. Oke. Oke. Oh, 1 juga boleh ditulis 1. Ya. Bagus belum? Oh, ya. Ya, boleh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi manajer luar biasa, calon kepala sekolah Ibu Tasya. Jadi manajer ya. Ibu Fatra. Manajer ini. Atau jadi pemantau. Ya, waktunya masuk. Ya. Betul. Jadi pemantau ya. Iya, paling banyak juga bisa sebagai pemantau. Ya, waktunya masuk, jam istirahat telah berakhir. Kelas 7, kelas 8 semuanya masuk di dalam kelas. Iya, habis. Iya, seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah institusi posisi kontrol. Kalau kita melihat yang paling ideal adalah posisi kontrol manajer, ya, manajer, di mana kita memberikan peluang kepada peserta didik untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia buat dari kontrol dirinya sendiri, seperti itu. Oke? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, saya akan baca 1. Oh, tidak ada nama. Ya, di sini ada teman, ada pemantau. Ya, luar biasa, ini ada manajer. Ya, luar biasa, iya. Betul sekali Bu Santi, terima kasih. Semoga juga kami calon guru penggerak seperti itu ya. Ya, dan tidak menutup kemungkinan juga Bapak dan Ibu juga seperti itu. Yaitu pada posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer ini yang paling ideal dari kelima posisi kontrol guru, ya. Oke, nah ini bisa dilihat penghukum. Tadi saya sudah jelaskan juga, menghadir, kemudian merasa bersalah juga tadi sudah saya sampaikan, ya. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita harus menanyakan dulu, klarifikasi. Kita mengidentifikasi dulu, melakukan validasi. Kira-kira akar permasalahannya apa, ya? Sehingga peserta didik ini melakukan suatu tindakan yang salah. Nah, oke, nah, kita lihat tayangan sedikit ya.
terlambat? Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana lapangan basket. Iya. Kira-kira kita di posisi ini ya? Iya ya. Saya bilang begitu. Kenapa? Kamu mau melawan ibu? Karena biasanya kan ada anak-anak yang mau melawan, ya? Iya. Iya. Oke, seru ya. Kalau kita memang belajar tentang restitusi ini memang seru sekali. Ya, ini adalah posisi pembungkuk, ya. Itu ya. Ya, Ibu Tasya. Oke, ini ya posisi pembungkuk, yaitu suara tinggi, mata melotot, sudah disuruh keliling lagi. Waduh. Ya, jadi punya dampak tidak terhadap anak-anak? Punya Bapak dan Ibu, ya. Oke, dampaknya apa? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena akan tertanam sifat dendamnya. Alhamdulillah. Amin. Semoga ya. Semoga iya. Betul. Ya. Kemudian sepulang sekolah juga demikian. Oke. Selanjutnya. Ini seru ini. Merasa bersalah. Ya, Ibu Tasya lagi ya. Wah, sakit. Iya, sakit. Naren! Ya, Bapak Naren. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kira-kira siapa ya? Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, ini adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ya, benar. Saya melihat karakter guru-guru ya. Kira-kira di posisi mana kita? Jadi ekspresinya seperti apa? Ya, ini adalah posisi membuat rasa bersalah. Dampaknya terhadap anak, meskipun ibu guru ini melakukan dengan keheningan, kemudian apa lagi? Rasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri, bu guru kan tadi. Tapi dampaknya ini berdampak besar juga terhadap anak-anak, yaitu murid akan merasa bersalah dan bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak guru. Jadi dia merasa tidak berguna lagi. Jadi
luka yang dia rasakan itu jangka panjang, ya, Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian mau lagi ini, nah ini yang lebih seru. Nah ini teman, kira-kira siapa yang pada posisi teman? Lari lagi. Naren. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Masih lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya bawa cas saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini pada posisi teman berdampak tidak? Bapak dan Ibu berdampak tidak terhadap anak-anak ketika kita menjadi posisi kontrol teman? Ada. Siapa yang bisa memberi tanggapan? Ada? Kalau posisi teman ketika guru, jadi yang didengar itu hanya guru itu, yang guru lain tidak didengar, karena nanti ada guru itu dia merasa bersemangat, jadi dampaknya juga tidak baik, pembelajarannya pun tidak optimal. Nah ini ya, tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, nah ini adalah posisi kontrol pemantau. Kira-kira siapa yang pemantau? Saya juga pemantau. Semua ya. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Itu tadi posisi kontrol apa ya? Yaitu pemantau. Aduh, dan nare-narenya pemantau. Jadi murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena ada aturannya, ya. Kemudian telah melanggar salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Kalau pada posisi pemantau, dia hanya mengingatkan bahwa anak tersebut sudah sudah melanggar peraturan. Selanjutnya adalah apa ya? Ya, itu manajer. Ada di sini posisinya, ya, tadi yang menulis Ibu Santi, yaitu posisi manajer. Ada juga Ibu Fatra, ya. Oh, ya. Oh, pemantau. Ya, pemantau ya, banyak pemantau. Manajer, oke? Boleh. Dua kali. Loading. Setelah sudah dipantau dia jadi loading. Nah,
Boleh. Ini sudah. Yang sudah manajer. Posisi manajer. Apa lagi ya? Naren! Ekspresinya Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu adalah posisi Supriyadi ya. Iya betul. Ini adalah posisi manajer. Dari kelima posisi ini, posisi manajer lah yang paling ideal yang kita lakukan pada murid. Jadi bersama-sama dengan guru mencari solusi kira-kira seperti apa sehingga anak tersebut tidak akan melakukan hal yang sama. Ya. Kemudian, nah, Bapak dan Ibu, pada yang keenam ini adalah keyakinan kelas. Alhamdulillah, saya sudah menerapkan ini di dalam kelas dan saya yakin juga Ibu wali kelas, bahkan Ibu mata pelajaran, Bapak dan Ibu mata pelajaran sudah melakukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Ya, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dibahas di awal, atau prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa menurut dosen 1998. Jadi keyakinan ini adalah intrinsik ya, dari dalam ya. Berarti pada saat di dalam kelas kita melakukan curah pendapat dengan peserta didik. Jadi kira-kira apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Diawali dari kelas, kemudian kebiasaan itu pasti akan terbawa secara menyeluruh ya di lingkungan sekolah. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Ada yang bisa memberi tanggapan? Ibu Soli mungkin bisa? Kenapa keyakinan? Kenapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, seperti peraturan sekolah. Ada yang bisa? Ya, kenapa kita hanya memilih keyakinan? Karena keyakinan itu adalah terjadi antara dua arah, antara guru dan murid. Keyakinan ini terjadi dua arah. Kalau peraturan hanya searah, hanya satu arah saja, ya. Jadi anak-anak itu melakukan. Kenapa kamu melanggar peraturan, nak? Dia melakukan, besok dia datang tidak melanggar lagi. Karena apa? Mengingat-ingat peraturan itu. Tetapi ketika itu tidak ada yang
ketika kita melakukan keyakinan di dalam kelas, pasti anak-anak itu memiliki tanggung jawab Bapak dan Ibu. Karena itu yang saya sudah terapkan di dalam kelas, dan saya yakin juga ibu-ibu di kelas di sini juga sudah menerapkan, dan dampaknya itu pasti positif. Positif karena mereka sendiri yang melakukan keyakinan itu. Curah pendapat, Bu, seperti ini, ya. Nah, keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang paling terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir adalah senantiasa membantu. Itu merupakan keyakinan yang ada di dalam kelas. Nah, alhamdulillah saya sudah membuat aksi nyata juga tentang keyakinan kelas, dan sudah ada video tapi saya tidak tayangkan di sini. Bagaimana saya melakukan keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya terlahir saja begitu saja, tanpa harus kita melihat nilai-nilai kebajikan yang tadi, terutama adalah nilai profil pelajar Pancasila. Di sini pada saat saya menjalankan atau menerapkan keyakinan ini di dalam kelas, ada curah pendapat antara teman-teman siswa, Bapak dan Ibu. Ya, ada curah pendapat, ada ide dari mereka. Dari ide-ide mereka ini, kalimat negatif yang awalnya kalimat negatif ini dilarang merokok. Ada beberapa yang pendapat-pendapat dari peserta didik demikian. Dilarang merokok, jangan membuang sampah sembarangan. Karena apa? Mereka menginginkan lingkungan kelasnya bersih. Itu yang mereka. Kemudian saya garis bawahi apa yang sudah menjadi keyakinan mereka, dijadikan satu kalimat positif. Satu kalimat positif yang merujuk atau menyoroti nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu pada kelas 7 alhamdulillah sudah diterapkan, yaitu nilai-nilainya yang mereka dapatkan adalah itu hormat, keamanan, kebersihan, kesehatan, disiplin. Nah, disiplin itu diambil dari mana? Ada yang mengganggu teman, tidak boleh mengganggu teman, saling menghormati, berarti nilai kebajikannya adalah hormat. Dari nilai-nilai ini, maka saya ambil lagi kalimat positifnya. Misalnya, dilarang merokok. Kalimat positif yang kita ambil adalah merokok dapat mengganggu kesehatan kita, terutama pada anak-anak yang di bawah umur. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kita sudah membahas lagi banyak sekali hukuman dan restitusi. Jadi restitusi itu adalah Bapak Ibu, ini sudah akhir-akhir ya. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga merasa bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena mereka mendapatkan solusinya. Setiap persoalan yang mereka hadapi itu kita memberikan solusi bersama-sama dengan peserta didik. Yaitu kita sebagai guru yaitu berlaku sebagai posisi kontrol manajer ya. Kemudian, nah ini segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Bagaimana semua hukuman, konsekuensi, atau kita sebagai posisi kontrol guru pada posisi manajer, bagaimana tindakan kita? Yaitu melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Tadi juga sudah dijelaskan juga sama Ibu Santi secara jelas, yaitu tentang suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan dulu alasan beliau atau alasan anak ini melakukan kesalahan apa. Pasti ada alasannya. Mereka misalnya saling dorong-dorongan meja. Tidak mungkin tiba-tiba dia dorongan meja, langsung dorong meja sama teman. Atau bisa jadi terjadi itu tidak ada penyebab karena kebutuhan tadi.
yang tidak didapat, maka dia mencari perhatian. Nah, kemudian ada menstabilkan identitas. Yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Dari keyakinan kelas tadi, itu yang bisa kita tanyakan kepada peserta didik. Ini sesuai tidak nak dengan keyakinan yang kalian lakukan? Seperti itu, ya. Begitu. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti anak-anak pasti akan menjawab, saya Bu, bagaimana pada saat saya belajar Bu, saya hasil pekerjaan saya dicontek sama si Said, sehingga dia marah, langsung didoronglah mejanya. Kalau ketika kita bertindak posisi pemukul tanpa kita tahu penyebabnya, langsung salah, kenapa kamu langsung mendorong meja? Jadi tidak diberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjelaskan. Seperti itu. Jadi paling bagus itu kita sebagai posisi control manager menanyakan. Ya, Bapak dan Ibu, ini ya. Jadi menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, yaitu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Seperti itu adalah restitusi, 3 restitusi. Segitiga restitusi, Bapak dan Ibu. Pada saat saya melakukan aksi nyata atau tugas pada modul 1.3 ya, pada modul 1.4, yaitu segitiga restitusi yang saya sudah lakukan kepada peserta didik kita yang memang yaitu Said dan Tasya. Pada saat itu mereka memang tidak hadir, tapi alhamdulillah dari beberapa minggu setelah saya lakukan itu, saya sering memonitoring anak-anak tersebut. Alhamdulillah sudah hadir terus Bapak dan Ibu. Karena saya tanya kenapa? Iya Bu, karena saya mau berubah dari diri saya sendiri. Itu yang selalu menjadi jawaban. Dan saya sebagai guru betapa terharunya ketika ada peserta didik yang menyampaikan seperti itu. Ya, ini ya Bapak dan Ibu, mohon maaf. Mungkin Ibu Soli yang melihat pada saat saya melakukan restitusi karena ada di ruangan Ibu Soli di perpustakaan. Ini satu contoh saja yang saya sudah terapkan ya. Sebentar, sudah buka. Bagaimana kabarnya Tasya? Alhamdulillah baik Ibu. Tasya tahu tidak kenapa Ibu undang Tasya datang ke ruangan Ibu? Ya Ibu, karena beberapa hari lalu saya jarang masuk sekolah Ibu. Iya Tasya, Ibu sebagai wali kelas juga sudah mengecek absensi kelas kalian. Ibu juga sudah lihat bahwa Tasya beberapa hari ini tidak masuk kelas. Benar Tasya? Ya Ibu, benar. Ya. Apakah yang Tasya lakukan itu sudah benar? Ya Ibu, saya juga mohon maaf karena yang memberi kabar kepada Ibu. Iya, baik Tasya, bukan hanya Tasya saja yang pernah berbuat salah. Sebagai manusia biasa, tidak luput dari hilaf ya. Berbuat salah itu manusiawi. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi yang terpenting bagaimana kita mengambil pelajaran dari setiap perbuatan yang sudah kita lakukan. Dan kita berusaha untuk memperbaikinya. Ibu, oke. Tentunya setiap perbuatan pasti ada alasannya. Benar? Ibu. Nah, kira-kira alasan Tasya tidak rajin datang ke sekolah itu kalau boleh Ibu tahu apa? Karena saya takut masuk sekolah, tugas saya belum selesai Ibu. Yang kedua, biasanya mengatakan saya datang ke sekolah. Ya, apa yang Tasya lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Jadi Ibu, karena sudah melanggar tata tertib sekolah yaitu disiplin. Oke, bagus. Berarti Tasya sudah tahu ya. Jadi, kenapa disiplin itu penting Tasya? Supaya kita itu bisa lebih menghargai waktu. Kemudian kita bisa menghargai orang yang di sekeliling kita. Dan kita juga akan lebih peduli terhadap lingkungan. Dan pekerjaan itu akan cepat selesai. Seperti yang Tasya sudah sampaikan tadi sama Ibu, kalau Tasya alasan
benar begitu Tasya? Iya Ibu. Nah, itu berarti Tasya sudah paham ya. Nah, kira-kira kalau Tasya akan merubah, langkah-langkah apa yang akan Tasya lakukan supaya Tasya tidak akan atau Tasya akan lebih rajin lagi datang ke sekolah? Mengerjakan tugas tepat waktu sehingga tidak ada masa untuk tidak masuk sekolah. Oke, bagus sekali ya. Jadi, kapan itu Tasya laksanakan? Dari sekarang sampai seterusnya Ibu. Hmm. Sehingga saya mempersiapkan diri pada hari rajin masuk sekolah. Oke, bagus sekali. Tasya sudah berusaha untuk memperbaiki kesalahan dan akan lebih rajin lagi dengan Tasya. Ibu, Oke, semoga Tasya menjadi anak yang akan patuh akan aturan sekolah ataupun keyakinan kita di dalam kelas. Ibu juga selalu berdoa untuk Tasya. Mudah-mudahan Tasya akan menjadi anak yang lebih baik, anak yang sukses, dan terus semangat untuk belajar ya Tasya. Dan terima kasih Tasya. Nanti setelah ini Tasya boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Ibu terima kasih. Sama-sama Tasya, semangat ya. Silakan Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mogiato. Saya kelas 7. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu Janti sehingga menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya akan lebih rajin lagi datang ke sekolah, mengikuti pelajaran di sekolah agar menjadi anak yang sukses. Terima kasih Bu Janti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Bapak dan Ibu. Halo, ya. Bapak dan Ibu, itulah yang saya sudah terangkan di lingkungan sekolah ketika saya melakukan restitusi segitiga restitusi terhadap peserta didik. Ada 2 orang peserta didik, yaitu wali kelas saya, dan alhamdulillah itu sudah ada peningkatan sampai dengan sekarang. Jadi memang benar-benar yang saya lakukan ini bukan hanya sekedar skenario juga, tetapi memang tersirat pesan dan kesan yang mereka dapatkan pada saat saya melakukan restitusi. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan pada kegiatan ini bisa merubah pola pikir kita, mindset kita terhadap peserta didik, supaya tumbuh kembangnya peserta didik ini bisa sesuai dengan harapan atau cita-cita mereka setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru hanya sekedar menuntut, bukan juga menuntut lakunya dasarnya, tetapi kita bagaimana merubahnya sehingga mereka menjadi anak yang berprestasi dan memiliki karakter yang kuat. Demikian Bapak dan Ibu, saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah, teman-teman juga Bapak dan Ibu yang saya rasa, saya anggap adalah yang jauh lebih dari saya juga. Mudah-mudahan ini semua kita sama-sama untuk bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Penutup, dalam penerapan program disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepesangan dulu untuk hari ini. Terima kasih. Ini sama terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hanya wali kelas dengan ibu sendiri atau dengan beberapa guru mata pelajaran? Pernah ya? Jadi pada saat kalian akan mengikuti pembelajaran awal itu, kita membuat dulu kesepakatan, ya. Jadi kesepakatan itulah yang akan kita buat bersama-sama antara guru dan kalian murid untuk dijalankan secara bersama-sama. Hal ini pun demikian, tetapi dinamakan dengan keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ya? Ya, keyakinan kelas itu masih sama seperti dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu timbul dari aturan, ya? Ada tata tertibnya. Begitu demikian di dalam kelas, itu kita juga ada aturan. Tapi namanya sekarang bukan aturan, melainkan yaitu keyakinan. Keyakinan itu bagaimana? Keyakinan itu disepakati oleh kalian sendiri dan ibu guru. Jadi keyakinan itu datangnya dari kalian, ya, bukan dari orang lain. Jadi saya meyakini seperti apa? Contoh, saya ingin ruang kelas ini menjadi ruang kelas yang bersih. Berarti keyakinan saya harus seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Oke, berarti kelasnya menjadi lebih baik. Nah, jadi pada keyakinan ini kita akan mengambil nilai-nilai baiknya atau yang biasa disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada juga yang kalian sudah ketahui tentunya. Ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi mandiri, gotong royong, kerjasama. Inilah yang kita akan buat satu keyakinan kelas. Di sini kita nanti akan curah pendapat, ya. Bu, saya maunya seperti ini, Bu. Nah, ide-ide kalian atau pendapat kalian silakan kalian boleh tulis di apa namanya ini? Sticky note. Ya, sticky note. Jadi ini yang nantinya curah pendapat kalian ini kalian akan tulis di notes ini, ya. Kalian akan tulis, kemudian nanti kalian akan tempelkan di kertas karton. Ya, setelah kalian buat